Oke, eh, kuliah hari ini tentang sistem keamanan jaringan komputer. Nah, untuk pengantar dari sistem keamanan jaringan komputer, kita lihat tentang keamanan dulu seperti apa. Oke, ruang lingkup dari keamanan kurang lebih adalah seperti ini, di mana keamanan itu ada dari keamanan hacker atau cracker, kriptografi, pengamanan program, aplikasi, pengamanan sistem operasi, pengamanan jaringan, dan database. Semua ini merupakan lingkup dari keamanan komputer. Jadi tidak hanya salah satu programnya saja, misalkan aman, sedangkan database dan jaringannya tidak aman. Sistem operasinya aman, tapi tidak ada kriptografi atau tidak ada pengaman di jaringan komputer maupun database. Itu juga berarti sistem kita tidak benar-benar aman. Jadi ruang lingkupnya adalah ada dari crackernya atau hackernya, terus ada kriptografi, terus ada program aplikasi, sistem operasi, jaringan, dan basis data. Itu kurang lebih. Satu lagi adalah usernya. Usernya masuk ke sini aja. Ya. Karena keamanan semuanya kembali lagi ke usernya. Ya. Usernya ada di sini. Bahwa sistem komputer yang disebut dengan aman, ya, ini berarti bahasa awamnya adalah terhindar dari serangan, bebas dari virus, tidak ada crash atau gagal aplikasi. Bahasa awamnya seperti itu. Berarti apakah sistem kita relatif aman atau tidak? Ya, terutama untuk yang lokal di komputer kita atau di laptop kita, keamanan database tidak perlu kita hiraukan karena kita tidak menggunakan database. Keamanan jaringan juga seringkali tidak kita hiraukan. Kita lebih mengandalkan dari providernya, ya, provider penyedia internetnya. Jadi tidak terlalu kita hiraukan. Pemikiran awalnya bahwa aman berarti tidak ada serangan, tidak ada virus, komputer kita namanya nyaman, berjalan dengan aman, dan tidak ada crash di aplikasi. Itu baru kita menyebutnya aman. Aman. Namun demikian, kalau kita buka, kita gambarkan ada hal-hal seperti ini. Bahwa keamanan tidak sejalan atau bertentangan dengan bersinggungan dengan kenyamanan. Beda ya Pak ya? Kenyamanan. Aman atau keamanan, aman. Aman dari serangan, aman dari kegagalan, gitu ya. Kegagalan dari mulai crash, lost data, atau slow respond, atau not responding. Nah, kalau not responding, dianggap sebagai kegagalan karena aplikasi tidak dieksekusi secara benar, gitu ya. Atau mungkin ada kekurangan di database. Nah, jadi kegagalan meliputi ini, lost data, crash, dan respond atau not responding aplikasinya. Serangan nyangkut juga ke arah virus, spam, spyware, worm, hacker, keylogger, ya, atau trojan, dan lainnya. Ya, trojan dan yang lain. Nah, keamanan, kenyamanan.
Kalau kita merasa aman, apakah aman dengan ini? Ya, harusnya. Ya. Ya. Tapi apakah nyaman? Belum tentu. Karena ini sangat berbeda, ya. Kenyamanan. Berbeda sama keamanan, Pak ya. Ya. Seringkali kalau ada rumah, misalkan rumah yang besar, terus kita taruh di depannya ada satpam, kita merasa aman. Tapi apakah itu nyaman? Karena ada orang lain di rumah. Nah, Ya, Pak. itu ada Saya perasaan mengerti. ya, tentang Ya, perasaan Pak. masalah kenyamanan itu. Ya. Kita lihat perkembangan dari peradaban untuk keamanan. Dulu seperti ini, ya. Semuanya serba manual dan ada senjata lah untuk Ya. diri kita Untuk aman. keamanan. Gitu. Ya. Nah, tapi di era yang sekarang, milenial dengan computerized-nya, keamanan ya seperti ini. Keamanan ada di dalam, ya. Orang lain juga yang berbuat, kalau dulu berbuat kejahatan ya dengan senjata. Sekarang ke arah sini ada hack di sini, ya, yang melalui komputer. Gitu. Ini sudah sangat berbeda jauh dari yang masa lalu dengan sekarang. Gitu. Kemudian ini hanya beberapa statistik bahwa anggapan atau respon manajemen terhadap keamanan ini masih relatif kurang, ya, masih relatif kurang. Awalnya sekian persen, ya, masih relatif rendah keamanan dari komputer. Nah, yang benar-benar menerapkan keamanan komputer ini di Indonesia itu baru pada tahap yang berhubungan dengan keuangan dan lalu lintas perdagangan. Misalkan e-commerce gitu ya. E-commerce karena di saat kita transaksi rawan sekali data kita tercuri. Gitu. Jadi keamanan harus benar-benar concern-nya. Ya. Begitu juga dengan bank, pasti transaksi lewat mobile banking, internet banking, pasti harus memperhatikan keamanan. Kalau tidak selesai. Ada isu ya, bahwa bank A internet bankingnya tidak aman, mobile bankingnya tidak aman, bank itu udah selesai. Yang lain nasabah akan uninstall aplikasi mobile bankingnya dan dia tidak pernah lagi akses di internet bankingnya. Paling lewat ATM. Ya. Kalau keamanan tadi, Pak ya. Nah, ini yang jadi PR bahwa bagaimana kita bisa meyakinkan manajemen untuk bisa berinvest di keamanan IT gitu ya. Nah, tidak hanya sekedar aplikasi, tapi infrastrukturnya harus menunjang. Firewall tidak hanya firewall aplikasi, tapi juga ada firewall dari hardware-nya, ya, servernya, dan yang lainnya itu harus mendukung investasi dan bidang keamanan. Nah, menjadi rendah awareness-nya adalah ini, ada anggapan-anggapan seperti ini. Yang penting nyambung dulu lah, ya. Masalah yang lain sambil jalan. Jadi ada yang minjem password sehingga di sisi keamanan menjadi sangat rawan. Makanya ada anjuran kalau seseorang memegang password root, jangan pernah sekalipun password root itu diberikan ke orang lain.
itu harus tetap pegang. Kalaupun mau dibikin satu user administrator, maka dibuatkan satu user yang khusus dia sebagai administrator. Itu. Password rootnya tidak boleh karena root itu sebagai super admin, lebih atas lagi dari administrator. Semuanya bisa. Administrator bisa terbatas ya, untuk melakukan kerjanya, tapi root itu tidak terbatas, semuanya bisa. Nah, ya ada beberapa, jadi beberapa hal ini yang perlu kita yakinkan ya, awareness-nya masih kurang sampai sekarang pun masih sama. Oke, life cycle-nya seperti ini. Ini merupakan sebuah proses, bukan produk jadi. Gitu. Kalau yang namanya proses berarti ada hal-hal yang perlu dilakukan, gitu. Bukan produk yang jadi. Install sudah selesai, ya. Tapi ada proses. Kalau antivirus harus diupdate terus-terusan. Gitu. Itu ada proses. Kalau tidak diupdate, tetap saja akan menjadi bumerang, gitu ya. Akan menjadi percuma. Oke. Nah, kita lihat. Pertama, ada dari sisi awareness-nya, ada dari sisi policy-nya atau kebijakan, ada dari sisi manajemennya, ada dari sisi vendornya, dan lain-lain. Sampai sini. Digambarkan seperti lingkaran begini. Ya. Jadi security ini merupakan proses yang lumayan panjang. Awareness berarti kesadaran manajemen. Setelah diterapkan, ada training. Setelah training, dijalankan. Ada prosedur. Ada kebijakan. Kebijakannya apa? Misalkan kalau ke ruangan server tidak boleh membawa perangkat dari luar. Tidak boleh membawa flash disk. Kalaupun membawa flash disk, ada sesuatu yang harus diinstal di server, berarti harus seizin. Flash disknya harus di-scan, harus terbebas dari virus dan lain-lain. Gitu. Itu lebih keamanan dan kenyamanan, Pak ya. Ya, itu. Nah, di sini di kebijakan dan prosedur ini yang harus dihati. Makanya kalau di bank tidak boleh misalnya ke ruangan itu bawa-bawa flash disk karena rawan. Gitu. Ya, nomor-nomor rekening, password gitu kan bisa di-copy ke flash disk, orang bisa nyuri dari luar. Atau data-data nasabah di-copy ke flash disk, dijual ke orang lain. Gitu. Jadi kalau di ruangan situ untuk bank tidak boleh membawa flash disk. Ya, tiket itu harganya tinggi. Berikutnya statistik saja bahwa ini dari tahun-tahun sekian kejahatan dari penggunaan komputer ini meningkat, gitu ya, dari mulai kisaran 10 sampai 15%, tapi berapa yang mampu ditangani itu masih relatif rendah, gitu ya, masih relatif rendah. Nah, jadi tidak cuma sekedar kejahatan di di dunia IT-nya, tapi penegakan hukumnya yang relatif lebih rendah. Seperti kemarin di webinar tentang cyber law, bahwa Profesor Eko diminta untuk menghadirkan atau membawa recycle bin, ya, membawa recycle bin ke ruang sidang. Padahal kalau secara IT yang namanya recycle bin tidak berbentuk fisik, gitu ya, tidak berbentuk fisik, tapi berbentuk logik di satu aplikasi ada di hard disknya gitu. Tapi malah hakim memintanya untuk membawa recycle bin itu
dihadirkan di ruang sidang gitu. Itu yang Ya. pemahaman yang menjadi kendala gitu ya. Makanya sekarang banyak juga yang apa namanya bermasalah gitu, karena proses penegakan hukumnya. Ya. Oke, dari tahun-tahun ini kerugian yang diperkirakan sekitar 100 juta, tapi dendanya hanya 10.000. Kemudian di tahun 97 ada seorang hacker ya, yang berhasil mematikan satu sistem telekomunikasi ya. Nah, pernah juga di Inggris atau di Amerika saya lupa, itu ada seorang anak, dia bermain laptop di mobil bapaknya di parkiran, dia nembus ke sistem bank gitu. Wow. Dan itu sempat beberapa rekeningnya diacak-acak, namun bisa dibalikan lagi. Dan hacker yang lainnya. Kemudian ada dari sistem yang dikembangkan ada vulnerability, bahwa kelemahan dari sistem informasi atau dari TIK ini meningkat dari tahun ke tahun. Dari 98 sampai 2000 ada dari 20 laporan menjadi 80 laporan per bulannya. Ya, ini kelemahannya. Ya, Pak. Nah, ada beberapa tool di internet yang gratis, itu juga bisa digunakan untuk memeriksa, mengecek kelemahan atau vulnerability sebuah website. Kita pernah coba tes websitenya Pemprov Jabar, itu masih tetap bisa ditembus sebetulnya. Jadi relatif tidak aman gitu ya. Nah, kemudian dari vulnerability ini, nah ini ada security dan privasi untuk e-commerce ya. E-commerce, Ya, Pak. bahwa ada sekitar 66% responden bahwa security dan privasi ini menghambat. Jadi perkembangan e-commerce-nya berjalan lambat gitu ya. Kemudian ada virus yang dia memakan harddisknya rusak. Satu virus namanya Sircam. Kemudian ada worm Redcode namanya. Kemudian ada satu lagi dulu itu pernah heboh, ada virus berbentuk email namanya Anna Kournikova. Jadi kalau virus itu emailnya itu dibuka, maka disk kita yang di komputer itu akan habis semuanya, rusak gitu ya, karena virusnya jenisnya yang merusak gitu. Kemudian ini beberapa data yang dihimpun dari mulai 99, ini sudah mulai 99 ini beberapa kejahatan yang menggunakan komputer ya. Ini satu security policy bahwa sekitar 79% dari eksekutif senior ini berpikir bahwa ancaman ini berasal dari luar. Ya, berasal dari luar. 79%. Nah, tetapi ini satu anggapan yang bisa benar dan bisa tidak. Benar dan bisa tidak. Karena justru paling mungkin itu faktor internal.
Yang paling mungkin itu yang sering itu faktor internal. Ya. Benar, Pak. Banyak kan berpikirnya adalah adanya serangan dari hacker. Gitu. Berpikir hacker. Jadi arahnya adalah faktor eksternal. Tetapi dia tidak melihat adanya security policy atau kebijakan dari security keamanan. Itu Benar, Pak. makanya ada yang jangan sampai kalau seseorang misalkan kamu memegang satu server, memegang password root, maka password root itu tidak boleh diberikan ke orang lain. Ada yang minjem tidak boleh. Ya, walaupun Itu dalam pasti, satu Pak. tim itu tidak boleh. Kalau di Ya. dalam apa namanya istilahnya bagian IT-nya, maka root ini biasanya tidak dipegang oleh bawahannya, tapi dipegang oleh Oh, supervisornya. apa? Atasan, Pak, ya? Sedangkan untuk user administrator baru dipegang oleh yang di level di bawahnya. Karena riskan sekali kalau password root ini dipegang oleh staff, ya, dia bisa disalahgunakan. Gitu. Dan itu berawal dari security policy. Kebijakan keamanannya ini harus bagaimana? Gitu. Ya. Kalau tidak ada, orang akan bertanya. Orang akan bebas saja. Oh ya, pakai ini aja passwordnya ini, password administratornya ini, dan itu akan beresiko besar. Gitu. Ya. Jadi harusnya ini berpikirnya bahwa faktor juga sangat mungkin untuk melakukan satu kesalahan yang apa namanya security. Oke, ini satu gambaran ya, satu gambaran bahwa adanya eksploitasi dari database. Ya, penyebarannya ini nanti bisa dicek di halaman sini ya bahwa perkembangan sekarang ini sudah sampai apa tahapnya, gitu ya. Ini sebagai gambarannya saja. Dan ada juga yang internet yang kita bisa melihat treat-treatnya, serangan-serangannya dari mana ke mana ya. Ini digambarkan dalam gambar map seperti ini, mapping. Di Indonesia pernah ada kasus seperti ini, ya, bahwa domain PP atau Timor dia diacak-acak. Ya. Malah yang sekarang seringkali masuk adalah untuk cloning akun media sosial. Cloning Facebook, cloning WhatsApp, cloning Instagram, cloning Twitter, dan lain-lain. Ya. Sekarang lebih mengarah ke arah cloning akun media sosial. Karena apabila ada seseorang yang dia muncul dan menjadi potensi untuk apa namanya menjatuhkan si pimpinannya, dia akan apa namanya di-cut, dibunuh untuk karakternya gitu ya. Jadi tidak lagi dibunuh secara fisik, tapi dibunuh karakternya gitu. Ya. Akan akun Facebook kamu sendiri itu akan diklon, kemudian di situ akan dijejali dengan foto-foto, dijejali dengan satu head speech dan lain-lain, sehingga orang melihat kamu itu orang-orang yang tidak bermoral gitu ya. Orang berkembang ya. Jadi kejahatannya tidak lagi ke arah pencurian uang lah gitu. Ya. Walaupun ada, masih ada scamming, masih ada carding ya, yang di warnet apa di ATM ya, kemudian ada penipuan-penipuan yang menggunakan telepon, yang lain-lain itu masih tetap ada. Nah, beberapa kasus
bahwa pelakunya adalah dari warga negara Cina. Ya. Sudah banyak yang terciduk dan tidak dilakukan sendiri, tapi dilakukan secara berkelompok. Kemudian karena ini kasus bahwa klik BCA menjadi kiok BCA. Ya, ini pernah kasus di tahun 2001 ini kasus ini booming. Jadi seseorang yang apabila dia salah mengetik BCA menjadi kiok BCA. Nah, klik BCA ini menduplikat semua fitur yang ada di klik BCA. Jadi seolah-olah satu website yang benar gitu ya. Nah, dia tidak ngeh kalau itu website duplikatnya. Dia username, PIN, dan terekam di sini. Habis itu. Kemudian pernah juga BEJ BEJ Mas. Ini juga heboh. Tutup pasar di sekitar jam 16. Padahal BEJ biasanya dia tidak tidur lalu memantau perkembangan pasar gitu ya. Yang berikutnya pernah juga ini terjadi bahwa situs dari Polri di deface hanya diganti halaman depannya saja seperti itu, di dalamnya masih ada, jadi di deface. Kemudian BRI juga di deface seperti ini, hanya untuk menunjukkan bahwa sistemnya itu ada kelemahan dan harus diperbaiki gitu ya. Tidak membahayakan tetapi memang sangat mengganggu, dan rata-rata di pesannya itu hanya menunjukkan bahwa sistem kita ini masih rawan sehingga bisa di deface secara mudah gitu ya. Biasanya dituliskan di situ apa-apanya. Lain ya, saya lewat saja beberapa ya, ada PM, ada di ini menunjukkan bahwa di sini ada karyawan. Berarti itu faktor internal. Di sini ada satu kawanan maling. Ini dari luar ya. Nah, di sini bermainnya di ATM. Tapi kalau transaksi begini, ini berarti ada di dalam. Ininya karyawan. Berarti faktor internal. Kemudian seperti ini, ada 3 karyawan bang. Nah, ini berarti faktor internal, ya, faktor internal. Dan pencurian lagi tidak lagi begini untuk yang internal, malah sekarang ke arah faktor kebijakan polisi ya, kebijakan seperti kebijakan yang kredit, macet, ini harus diapain gitu ya. Akhirnya ada jual beli kebijakan supaya mendapatkan bantuan, disuntiklah hingga dananya nyampe kemana kita nggak tahu. Itu banyak yang seperti itu. Nah, itu di arah kebijakan. Dan yang lebih seperti ini, apakah bisa kita menyatakan bahwa komputer ini aman? Tidak, Pak. Tidak. Ya, tidak akan pernah 100% aman. Gitu. Kenapa begitu? Nah, ada timbal balik seperti ini. Ya. Aman, tapi mengurangi kenyamanan. Gitu. Ya, semakin betul. tidak aman, mungkin semakin nyaman. Betul. Tapi benar atau tidak anggapannya? Itu. Benar. Ya, berarti kalau semakin tidak aman, berarti tidak ada keamanan, tidak ada ini, orang bebas-bebas saja. Apakah itu nyaman atau tidak? Atau justru jadi was-was? Ini menjadi satu adanya kontradiksi, ya.
Garfinkel dengan Spockord ini mencoba mendefinisikan computer security. A computer is secure if you can depend on it and its software to behave as you expected. Nah, jadi satu sistem komputer yang memang dianggap aman bahwa kita tergantung dari komputer itu dan software yang ada itu berlaku sesuai dengan apa yang kita harapkan, gitu ya. Misalkan perangkat ini atau saya ya secure di keamanannya bahwa software saya yang diinstal itu sesuai dengan apa yang saya harapkan, semuanya berjalan lancar, semuanya berjalan tidak ada yang crash, ya, pakai yang free misalkan, atau yang lainnya, dan tergantung pada itu. Ya. Itu dari Garfinkel dengan Spockord. Nah, ada peningkatan kejahatan tadi, ada beberapa sebab. Sebabnya apa? Pertama, bahwa bisnisnya meningkat. Yang namanya bisnis meningkat berarti peluang untuk kejahatannya relatif terbuka. Internet ini 95 dimulai. Internet itu di Indonesia 95. Nah, e-commerce itu baru merangkak di 9 ya ada beberapa yang 95 ya, tonggaknya di situ. Nah, sampai ke sini ya. Ini dimulai di sini. Tapi dulu mungkin orang tidak menganggap sebagai suatu e-commerce ya. Semakin ke sini maka ini semakin meningkat. Semuanya hampir banyak yang terhubung ke internet. Orang yang kecil-kecil juga pengennya bikinin satu aplikasi di internet. Ya. Padahal ada beberapa konsekuensi yang kita upload ke internet, bahwa pemesanan tidak hanya pada satu kota, tapi mungkin beda kota, beda provinsi, beda negara. Jadi harus sudah siap kalau misalkan kita sudah go internasional, pemasaran lewat internet, komputer, maka kita harus siap melakukan pengiriman ke tempat yang lain. Ya, antar kota, antar provinsi, atau mungkin antar negara. Oke, kemudian ada desentralisasi server. Nah, desentralisasi server ini ada beberapa kendala, jadi ya keuntungan dan kelebihannya. Pertama, desentralisasi server ini kalau dari sisi SDM, maka dibutuhkan SDM yang handal dan banyak berarti kan. Misalkan saja satu bank di pusat itu ada server. Nanti di cabang-cabangnya tiap kota besar itu ada servernya juga. Ya, karena itu server cabang yang kedudukannya ada di ibu kota provinsi. Nah, kemudian di kota-kota kecil yang di bawahnya itu ada server juga, server khas, ya, atau kantor cabang pembantu lah istilahnya. Nah, kalau di ibu kota provinsinya itu kantor cabang, ya, kantor cabang utama. Kantor pusat lah ya. Dan ada kantor pusat, servernya juga server pusat. Jadi sekian banyaknya. Berarti dibutuhkan SDM yang benar-benar handal banyak untuk sekian server itu. Aja satu orang yang di pusat ini berkeliling, tapi kan membutuhkan waktu lama. Jadi setidaknya setiap cabang ini ada
orang SDM-nya, ya, yang orang IT-nya. Oke. Nah, cara aksesnya ada server remote sebetulnya, tapi mungkin remote-nya bisa aja kalau mengikuti perkembangan zaman bisa relevan, tapi ada juga yang memang harus di tempat, ya, tidak bisa ditangkap secara server remote, harus di tempat. Eh, Serangan terhadap server remote ini lebih susah, ya, karena ada akses dan bandwidth-nya. Nah, virus yang sekarang Trojan biasanya dia membanjirinya ini bandwidth, dibanjiri, sehingga aksesnya menjadi lambat. Orang IT untuk akses server yang di remote dia menjadi lambat, nah, berebut akses, bandwidth-nya dibanjiri oleh virus. Ya. Seolah-olah kita sedang mendownload sekian giga sehingga menjadi sangat lambat, dan kalau akses di jaringan itu menjadi sangat lambat. Kemudian ada transisi dari single vendor ke multi vendor, ya. Single vendor ke multi vendor. Jadi maksudnya kalau dulu saat IBM merajai komputer, perangkat-perangkat, maka di mana-mana, di bank, di store, itu IBM semuanya. Tapi sekarang berbeda. Dari perangkat Wi-Fi-nya, dari servernya, dari printer, itu beda-beda merek. Gitu. Mungkin laptop kita ada yang Lenovo, ada yang HP, ada yang Toshiba, tapi printernya relatif ke Canon, HP, gitu ya, Epson, gitu. Epson tidak mengeluarkan laptop atau komputer namanya Epson, gitu. Iya, Pak. Kalaupun ada, relatif kalah bersaing dengan HP, dengan Lenovo, dan yang lainnya. Ya, betul, Pak. Ada routernya ada Cisco, Bay, ada TP-Link, ya, dan yang lain-lain. Nah, ini menjadi multi vendor, ya, multi vendor. Jadi banyak. Gitu. Begitu juga dengan sistem operasinya. Kalau dulu mungkin Windows, tapi sekarang ada Linux, ada Mac, atau yang lainnya. Linux juga ada sekian banyak distro yang ditawarkan, ya. Kemudian bahwa peningkatan kejahatan ini karena kita juga menjadi sangat melek terhadap aplikasi, terhadap teknologi IT. Kita sangat melek, dan orang sudah sangat familiar lah, ya. Kecuali yang benar-benar gaptek gitu ya. Jadi sudah coba-coba. Tutorialnya banyak di YouTube. Hack ini, hack itu di YouTube. Gitu. Maka sistem administrator ini harus selalu di-up, ya, harus selalu di-upgrade. Kalau tidak, dia akan ketinggalan. Bagaimana membobol sistem administrator itu ada di YouTube. Berarti komputer kita kemungkinan bolong, gampang di. Ya. Oke, ini satu contoh kecil misalkan. Dulu kita bermainnya seperti ini, tapi sekarang ini mainannya. Ya. Dari mulai yang hacker-hacker kecil sudah komputer. Kalau dulu main layang-layangan, apalan. Tapi sekarang Iya, Pak. komputer mainnya. Ya. Udah semakin canggih ya, Pak, ya. Ada satu lagi di sini. Mainnya adalah handphone. Ya, dari mulai ini mainan, komputer, dan handphone. Betul, Pak.
sekarang sudah mulai canggih-canggih ya. Hacker-hacker yang ketemu di luaran itu usianya belasan tahun justru. Ya. Dan direkrut, ya beberapa yang direkrut oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft. Mereka perlu hacker-hacker ini untuk menguji sejauh mana kehandalan produknya, aplikasinya. Jadi selain sistem operasi yang mau di launching, Vista 7 atau 8 itu sudah dites dulu oleh hacker-hacker ini. Apakah bisa ditembus atau tidak security-nya. Apakah ada bug atau tidak. Nah, kalau sudah dirasakan aman, biasanya ada juga kalau yang sekarang tuh semacam sayembara. Kalau ada seseorang yang menemukan bug di aplikasinya, sistem operasinya, itu akan diberikan hadiah. Oke, kemudian ini dari segi penegakan hukum, ada cyber law yang belum matang. Walaupun undang-undang ITE sudah ada, tapi dari sisi penegakan hukumnya masih relatif sangat rendah, gitu ya. Dari penguasaan materi di dalamnya, dari penguasaan kontennya, ya hakim juga tidak concern di situ. Jaksa penuntut umumnya juga tidak concern di situ, malah concern ke yang lain-lainnya. Gitu. Yang ditanyakan kemarin dari webinar cyber law, yang ditanyakan itu adalah justru ke proses-proses bagaimana si A melakukan ini melakukan itu, gitu. Tidak barang bukti bagaimana secara IT pembuktiannya itu dilakukan. Nah itu tidak. Jadi awareness-nya dan tingkat pemahaman terhadap undang-undang IT dan ini masih relatif rendah. Maka yang muncul kemudian adalah kasus-kasusnya tentang pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Laporan-laporan seperti itu yang justru muncul dan laporan-laporan untuk e-commerce ya. Dua itu paling banyak. E-commerce dan pencemaran nama baik. Ya. Jadi undang-undang ITE baru berjalan di situ. Ya, masih dan hakim jaksa pun tidak benar-benar menguasai secara konten undang-undang ITE. Oke, kemudian kita lihat adanya peningkatan kompleksitas dari sistem, baik secara teknis dan bisnis. Bahkan program ini menjadi semakin besar. Yang tadinya cukup satu disket, tapi sekarang sudah gigabyte. Yang tadinya cuma satu CD, sekarang satu DVD, gitu ya. Berarti aplikasi itu semakin besar, semakin kompleks teknisnya, dan dari segi bisnis juga semakin kompleks. Kemudian pola bisnisnya juga berkembang, ada partnership, ada alliance, ada in-house development, ada outsource, dan yang lainnya. Potensi dari keamanannya juga semakin besar. Ya. Nah, bayangkan bahwa di orang-orang ini berarti kan lubang keamanannya tidak terjamin. In-house development, dia bikin sendiri aplikasinya. Ya, ini outsourcing. Yang namanya outsourcing berarti dibikinin orang lain. Outsource gitu ya. Aplikasi yang outsource. Dibikinin orang lain. Berarti di saat aplikasi ini dipakai di perusahaan besar, nanti orang-orang yang membantu mengembangkan dia punya akses ke aplikasi itu. Nah, itu kan relatif menjadi membuka lubang keamanan yang semakin besar. Gitu. Ya. Coba aja bayangkan misalkan sebuah bank besar di Indonesia,
terus aplikasinya dibuatkan secara outsource oleh perusahaan lain, sehingga perusahaan yang itu yang mengembangkannya punya akses terhadap BI tadi, gitu ya, bank tadi. Itu akan repot jadi ya. Oke, ini gambarnya bahwa Windows 31 ini dari tahun 92 hanya sekian 3 juta coding ya, kode itu ya juta. NT 4 ya sampai XP atau 2000 sekian juta, 35 sampai 60 juta baris kode ya, baris kode. Ini sangat sangat. Jadi di sini masih pakai CD ya, pakai CD. Tapi sekarang sudah DVD, bukan CD lagi, TV DVD. Satu DVD itu 4 giga. Sekarang sudah lebih banyak lagi. Ya. DVD sudah mulai berkurang, sudah mulai apa namanya fungsinya digeser oleh flash disk, ya, bergeser oleh flash disk. Ya, betul, Pak. Kapasitasnya lebih besar lagi. Ada satu flash disk sampai 1 tera. Tapi aplikasi kisaran 2 giga. Aplikasi 2 giga. Ada aplikasi seperti Microsoft Office 2019 itu kisarannya 4 giga. Kisarannya 4 giga. Jadi kalau kita download itu terbagi dari 4 sampai 5 file besar gitu. Oke, kemudian kita lihat klasifikasi dari keamanan sistem informasi menurut David Ickow. Menurut David Ickow. Yang pertama adalah level fisik. Level fisik itu kabel, kad jaringan, Ethernet-nya, gitu ya. Level fisik. Jaringan. Protokolnya seperti apa? Jaringannya. Kemudian people, manusianya. Personal security-nya, administratornya, usernya. Kemudian data, media, dan tekniknya. Datanya bagaimana? Dan kebijakan serta prosedur. Ini klasifikasinya. Jadi terbagi dari 4. Ada fisik, datanya dari media, kemudian kebijakan dan prosedurnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada potensi bahwa lubang keamanan itu ada di mana, ya. Nah, misalkan ini posisi kita ada di sini. Kita pakai aplikasi, buka email, kita sertakan username dengan passwordnya atau PIN-nya, kemudian data ini akan terkirim ke ISP kita, ya, tergantung ISP-nya yang mana, tergantung fasilitas akses internet kita pakai ISP mana, tapi yakin bahwa pada saat kita akses username dengan password, maka data kita masuk ke servernya ISP. Ya. Ingat di kuliah komunikasi data, bahwa data yang dikirim, ya, dia akan tercatat di servernya ini, kemudian ke internet, ya tahu ininya di mana, kemudian masuk ke websitenya, baik bank ataupun website email, kemudian balik lagi, nyampe lagi ke ISP, lagi ke ya. Kalau kita akses lewat handphone, berarti dari handphone ke provider internet, masuk ke web balik lagi, masuk ke provider, dan masuk ke kita. Ini per sekian milisecond akan balik lagi. Semakin besar jumlah secondnya,
maka loading semakin lama. Semakin kecil itu justru semakin cepat, gitu ya. Oke, kemudian dari aspek keamanan ada privacy atau confidential, ada integrity, authenticity, ada availability, ada non-repudiation, ada access control. Keamanan, privasi dan confidential. Kerahasiaan. Di email sekalipun dilindungi tentang privasinya, tentang kerahasiaannya, terlindungi. Ada di situ out reference tentang privasi dan ada beberapa hal yang memang itu dibuka. Ya, misalkan Facebook, blog itu terbuka. Terus Twitter yang kita masuk di situ maka dia akan tersebar kemana-mana. Itu memang dari segi kebijakannya seperti itu, berarti sudah bukan privasi lagi. Blog itu semacam buku diary. Kalau diary itu ada di keep kerahasiaannya, privasinya. Tapi kalau kita menulis di blog maka orang lain bisa, karena blog di situ walaupun diary yang sifatnya harusnya privasi, ini dibuka untuk umum. Integrity, authentic, berarti hal di keasliannya, ya. Bukan yang copy paste. Authenticity, availability, access control, itu dari segi-segi aspek keamanannya. Servisnya ada di mana? Ya, Pak. Ya. Email pasti ada privasi ini ya. Datanya Ya, sensitif. E-commerce tidak bisa karena ada privasi dan konfidensial. Ini dilindungi undang-undang, tidak boleh dibuka. Hanya kalau ada orang yang seperti yang 2 hari lalu bahwa ada isu Tokopedia dengan apa ya satu lagi itu menjual data rahasianya, itu pertanyakan apakah benar atau salah atau tidak gitu ya. Nah, karena ini dan yang terlibat bukan orang luar tapi orang dalam. Kelihatannya orang dalam karena dia punya sekian giga database yang berisi tentang data customer. Dan ini harusnya rahasia ya, dan dilindungi oleh undang-undang. Integrity, bahwa informasi tidak berubah tanpa izin. Ya. Tapi kemarin sempat ribut tentang istilah mudik dan pulang kampung, malah di Wikipedia itu dirubah pengertiannya. Ya. Padahal bahwa informasi tidak berubah tanpa izin. Kalau seseorang sudah menulis, itu harus ada level izinnya. Ya. Kalau tidak ada, tidak boleh dirubah. Serangannya adalah bisa virus, bisa Trojan horse, bisa man in the middle attack. Jadi orangnya berlaku. Oke. Proteksinya bisa pakai signature atau digital signature, tanda tangan digital, atau Certificate of Trust, ya, COT, Certificate of Trust, atau metode hashing. Otentik, keaslian data. Lihat dari sumber data, bagaimana orang mengakses datanya, server yang digunakannya apa. Nah ini keaslian ini dibuktikan atau ditempeli dengan digital signature atau biometrik. Kemudian tadi Certificate of Trust, ya, itu menunjukkan keasliannya supaya tidak ada namanya password palsu
terminal palsu atau website palsu. Ya, semuanya harus dikasih. Oke. Nah, ini satu anekdot bahwa di internet itu tidak ada yang tahu pasti bahwa kita tidak bisa Yordo mungkin ya. Tidak ada yang tahu pasti. Bisa saja orangnya begini ya. Seperti saya, kalau di sini tidak ada kamera, saat ini kamu ada di depan handphone atau kamu sedang melakukan apa, kita tidak tahu kalau tidak menyalakan kamera. Gitu. Apakah sedang di jalan, apakah sedang di rumah, sedang tiduran, sedang apa, kita tidak tahu. Kecuali kalau kameranya dinyalakan. Dan di internet banyak yang seperti ini. Bahwa kita tidak tahu. Itu mungkin saja banyak yang tweet-tweet di Twitter itu justru merupakan akun-akun yang bodong gitu ya, akun-akun palsu. Jadi mereka bebas ngata-ngatain tanpa kelihatan orangnya, karena kalau kelihatan orangnya sudah pasti nanti kalau ada yang tahu dia akan didatangi ke rumahnya gitu ya. Jadi kalau tidak dipasangkan tidak tahu. Seperti saya bicara, saya pakai kamera, jadi kamu bisa melihat jelas saya berbicara. Nah, tapi bisa aja bahwa saya bicara sekarang justru adalah rekaman video. Teliti informasi yang tersedia ketika dibutuhkan. Availability. Jadi ketersediaan informasi. Ada serangan terhadap server. Serangannya bisa servernya dibikin hang, bandwidthnya dibanjiri oleh apa namanya, dibanjiri bandwidthnya jadi seolah-olah sedang dipakai gitu ya, dan aksesnya tidak bisa dilakukan dari luar, servernya down, servernya crash, atau aksesnya lambat dengan terhadap server. Kemudian ada istilah deny of service. Ya. Ini serangan yang banyak dilakukan, DOS, deny of service. Bagaimana proteksinya? Lalu backup atau mirroring. Kalau tidak backup, mirroring. Terus ada IDS, ada filtering, ada firewall. Filtering dengan firewall, firewall ada di server, filtering router, ya, dan data terutama ini harus selalu di backup. Ada non repudiation, berarti ini bahwa tidak adanya penyangkalan terhadap sebuah transaksi. Kenapa? Karena di situ menggunakan digital signature atau sertifikat. Namun perlu adanya masalah hukum, apakah tanda tangan konvensional diperbolehkan atau tidak, atau cukup menggunakan yang digital signature, tanda tangan digital. Access control ada satu mekanisme bagaimana mengatur siapa dan apa yang diakses, dan apa yang boleh diakses. Administrator tadi, administrator tugasnya apa? Boleh nggak dia mengakses profil si A, si B, si C, gitu ya? Bolehkah dia mengatur A, I, O? Nah itu harus dibuatkan policy-nya. Password-nya, levelnya bertingkat, level usernya juga bertingkat. Okay.
Ada beberapa jenis serangan menurut William Stalling. Ada beberapa jenis serangan. Ada interruption atau DOS attack, ada interception, ada modification, ada publication. Interruption, DOS attack, ada network loading. Interception, ada password sniffing. Modification, ada virus dan Trojan horse. Ada publication, ada spoofle dan spoofle paket. Ya, spoofle paket. Nah, interruption di sini interrupt. A mengirim data ke B, tapi di sini ada interupsi. Ya, ada interupsi. Interception, A kirim ke sini atau di sini kirim. Ya, A ke B kirim. Tapi di sini ada interception, sehingga datanya masuk ke sini. Ada dua, masuk ke tujuan dan ini juga masuk ke. Kemudian ada modification, ini dari virus dan trojan. Tujuannya benar A ke B, tetapi di perjalanan dia berpindah dulu ke yang lain, mengirim data. Ya, Pak. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, yang tadi menghabiskan bandwidth, jadi bandwidthnya dipenuhi dengan itu ya. Ada akses, jadi saat komputer kita dinyalakan ini terasa sangat lambat, internet lambat. Kenapa? Karena memori dan bandwidthnya dipenuhi oleh program akses gitu ya. Padahal itu virus yang dia memenuhi akses jaringan kita komputer. Ya, itu. Nah, toolnya yang digunakan ini, bagaimana proteksinya sangat ya susah. Kalau memang sudah diserang, maka kita harus melakukan hal-hal proteksi dengan seperti ini. Terus tadi interception, ada sniper to capture password and other sensitive information. Jadi bagaimana dia mengcapture, mengambil password dan informasi yang pribadi, privasi gitu ya. Curian itu. Protectionnya dibuat segmentasi, ada switch hub dan yang lainnya, ada anti snake. Curian dari password dengan ini. Ini yang seringkali digunakan. Ya. Modifikasi, ada modifikasi informasi lebih ke arah virus, trojan, atau email. Ya, proteksinya menggunakan antivirus. Mau tidak mau. Ya, filter di mail server. Kalau email-email yang email tidak dikenal, email-email yang sangat mengganggu, spam, itu masukkan aja ke spam dan dihapus. Dan ada spoofing address itu gampang. Contohnya bahwa email palsu ya, mengirim lewat email. Seperti dulu ada yang saya bilang ada emailnya anak Kunikopa, ternyata di situ virus dan hard disk menjadi rusak. Yang lainnya, DDoS ada distribute denial of service. Jadi DDoS ada DDoS. Kemudian ada kriptografi untuk keamanannya. Jadi email yang kita kirim itu dienkripsi, kemudian nanti di si penerima itu dekripsi.
kita mengirimnya enkripsi, di sana dekripsi. Naratif. Ada istilah cracker. Hacker dan cracker ini ada 4, ya, ada 4 kategori. Yang pertama, bahwa orangnya ini tahu dan bisa melakukannya. Tahu dan bisa melakukannya. Yang pertama. Yang keduanya, dia tahu tapi tidak bisa melakukannya. Yang ketiga, dia tidak tahu tapi bisa melakukannya. Coba-coba berarti. Ini dia tidak tahu dan tidak bisa melakukannya. Gitu. Ya. Kalau yang tahu dan bisa melakukannya, dia mungkin berposisi sebagai maintenance atau bagian orang yang memang bekerja di IT, karena dia tahu, dia paham dan bisa melakukannya. Jadi orang yang terakhir, dia tidak tahu, tidak bisa, boleh dibilang gaptek. Bilang gaptek. Bukan. Tapi yang tadi ada yang ketiga, tidak tahu dan dia coba-coba. Nah, ini yang seringkali perusak. Tidak tahu nih komputer gimana dalamnya, tapi dia coba aja main ketak-ketik, akhirnya rusak, itu berbahaya. Gitu. Ya. Hacker yang mana? Ya, hacker ini. Nah, hacker ada anggapan bahwa hacker itu dia melakukannya terus untuk satu tujuan tertentu, ya, hacker. Nah, tapi untuk yang cracker, dia melakukannya ada yang coba-coba. Setelah dia coba-coba berhasil melakukannya, terpuaskan. Itu cracker. Ya. Metodologi SOP yang dilakukan. Ya. Kemudian ini framework dari security-nya. Ya. IT security, ini framework-nya. Policy, ya, kebijakan keamanan, framework kebijakan keamanan seperti ini. Dari mulai secara umum, spesifik, dan SOP. Nah, kalau kita buat satu pengamanan menyeluruh, maka kita harus melihatnya ke arah orangnya, ke arah proses, dan ke arah teknologi. Orangnya, proses, dan teknologi. Orangnya apa? Ada awareness, skillnya, ya. Nah, ini harus terus proses, ada security-nya. Security ini menjadi satu bagian dari proses bisnis. Kemudian dari bagaimana diimplementasikannya. Pengamanan berlapis. Kita lihat pengamanan berlapis. Skemanya seperti ini. Ada customer, internet, firewall, ada web server, ada firewall juga, ada gateway internet banking, dan yang lainnya. Ada firewall berlapis.
Belum di customer di sini ada antivirus ya, sebelum ke internet. Jadi di sini ada pemakaian dua, firewall, firewall, firewall ke database, firewall ke web server. Ini dari mana? Boleh dari provider, ISP-nya. Oke, itu kan hari ini. Ada pertanyaan dulu Pak atau tidak? Perlu ditanyakan? Halo Pak, Ya, gimana Pak? barangkali ada pertanyaan dulu yang perlu ditanyakan. Ini dua ada ini Pak. Yang tadi nggak ada. Apanya nggak ada? Yang tadi masuk tapi keluar aja Pak. Oh, jangan nggak apa-apa. Ya Pak. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, bisa sekarang atau nanti bisa di WhatsApp atau telepon, silakan. Ya, atau di Classroom. Ya Pak. Ya, di Classroom sudah masuk ya. Nah, nanti silakan ditanyakan di situ supaya yang lain juga bisa melihat. Ya, saya coba nanti edit untuk rekamannya, nanti diupload di YouTube. Siap. Jadi yang lain bisa lihat di YouTube ya. Ya Pak. Akhirnya ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum. Salam.